Shalom, sungguh bersyukur kalau kita masih dipertemukan Tuhan di dalam program Suara Pengharapan. Dan saya yakin satu hal bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tahun 2021 sudah kita lewati sampai di penghujung tahun ini, dan saya berharap kita tetap boleh mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan dan menyongsong tahun yang baru bersama juga dengan Tuhan. Kali ini Suara Pengharapan menghantar kita untuk membaca sebuah ayat yang ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Janganlah mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Salah satu ujian yang Tuhan berikan di dalam hidup kita adalah terkait dengan kekayaan, dengan harta. Di satu sisi saya meyakini bahwa harta adalah sebuah berkat dari Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi di sisi yang lain itu juga sebuah ujian bagi kita untuk bagaimana kita belajar menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan di dalam segala situasi. Tidak salah kalau ada seorang penyanyi Amerika yang bernama Kevin Gates berkata bahwa kekayaan sejati bukanlah berasal dari kantong kita, tetapi dari hati dan pikiran kita. Saya membaca biografi dari seorang wanita yang sangat terkenal di Amerika yang bernama Henrietta Holland Robinson Green, atau biasa dipanggil Hattie Green. Dia dikenal sebagai salah satu wanita terkaya, dan pada waktu dia meninggal tahun 1916, konon kekayaannya sudah mencapai lebih dari 100 juta dolar Amerika, yang kalau mungkin dikurskan dengan uang sekarang lebih dari 3 miliar dolar Amerika. Sebuah harta kekayaan yang sangat fantastis, baik hari ini maupun hari itu. Dia seorang pebisnis yang tangguh dan terkenal di Manhattan di New York. Surat kabar menggambarkan dia sebagai seorang wanita yang gemar berpakaian serba warna hitam, tapi dengan tambalan di sana-sini. Hidupnya dikenal sangat-sangat irit. Dia, menurut beberapa orang, selalu sarapan pagi dengan bubur gandum yang dingin. Kenapa? Karena dia tidak mau mengeluarkan uang untuk memanaskannya. Salah seorang anak laki-lakinya terpaksa harus dipotong kakinya karena kecelakaan, gara-gara Hattie Green tidak mau mengeluarkan sepeser uang pun untuk mengoperasinya. Kalau malam saat dia tidur, dia akan tidur dengan perasaan cemas dan was-was. Dia takut kalau ada orang yang akan merampoknya. Bapak, Ibu, Saudara, meskipun Green kaya raya, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak banyak memiliki relasi, dia tidak banyak memiliki teman, karena memang hidupnya selalu difokuskan bagaimana dengan kekayaannya dia. Maka benarlah seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam teks kita hari ini. Di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Dan Tuhan menganjurkan pada kita untuk mengumpulkan harta bukan di dunia ini, tetapi di sorga. Karena di sana tidak ada sesuatu pun yang bisa merusaknya. Karat, ngengat, bahkan pencuri pun tidak mampu menjamahnya. Karena itu biarlah memasuki akhir tahun ini dan menjelang tahun yang baru, kita terus boleh memeriksa hati kita, bagaimanakah selama ini kita hidup. Apa yang kita kejar, apa yang kita coba raih dalam hidup ini. Kalau kita hanya semata-mata mengejar kekayaan, maka kita sedang mengejar sesuatu yang kosong dan berakhir pada sebuah jalan kebinasaan. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan, biarlah hidup kita boleh dipenuhi dengan kasih-Nya. Carilah harta yang bernilai kekal di sorga. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Sampai berjumpa di dalam Suara Pengharapan berikutnya. Tuhan memberkati kita.